Hai buluk lovers. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua mendapatkan rezeki tak terduga yang bikin kalian kaya raya, awet muda dan bisa piknik ke Korea. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong soal Korea, kali ini Mince mau mengulas ringkasan drama seri Korea yang mengisahkan tentang kehidupan para penghuni apartemen mewah yang penuh dengan konflik tentang kekayaan, kekuasaan dan kehormatan yang akhirnya membuat para penghuni apartemen mewah itu menjadi orang-orang serakah yang selalu menghalalkan berbagai cara untuk mewujudkan ambisinya. Judulnya The Fantasy War in Life. Naskahnya ditulis Kim San-ok, disutradara Jo Dong-min dan dibintangi oleh Lee Ji-ah yang berperan sebagai Sim Soo-yeon, seorang wanita dengan sikap elegan yang dilahirkan dari keluarga kaya raya yang dijuluki sebagai ratunya apartemen penthouse. Lalu, Kim Soo-yeon berperan sebagai Cheon Seo-jin, seorang wanita yang juga dilahirkan dari keluarga kaya raya dan terkenal karena sikapnya yang arogan dan selalu menghalalkan segala macam cara untuk mewujudkan keinginannya. Dan Yoo Tin yang berperan sebagai Oh Yoon Hee, seorang wanita yang dilahirkan dari keluarga kurang mampu. Dia selalu bekerja keras untuk meningkatkan status sosialnya agar tidak diremehkan oleh para penghuni apartemen penthouse lainnya. Ketiga wanita ini memiliki ambisi yang sama, yaitu menjadi ratu di apartemen mewah yang mereka tinggali demi menegaskan status sosial mereka. Namun sebelum Mince mulai ceritanya, kalian klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari pesta kembang api yang diadakan depan sebuah apartemen mewah 100 lantai yang dikenal sebagai Istana Hera. Suryeon yang tinggal di lantai paling atas mengganti pakaiannya dengan pakaian pesta dan kemudian turun ke lantai 20 dengan menggunakan lift kaca. Saat di dalam lift, Suryeon melihat seorang gadis tiba-tiba terjun dari lantai atas apartemen dan jatuh di patung yang ada di depan apartemen. Si gadis pun tewas. Suryeon karuan jadi shock. Cerita lalu beralih ke 2 bulan sebelumnya, di mana Oh Yoon Hee lagi nawarin properti rumah sama seorang pria bernama Sang Heon. Namun Sang Heon malah memeluknya. Yoon Hee tentu saja kaget dan langsung berontak. Akibatnya shawl yang dipakainya terlepas. Sang Heon pun jadi melihat luka di lehernya Yoon Hee. Yoon Hee pun jadi kaget dan buru-buru menutup luka di lehernya sambil meminta uang muka. Sang Heon malah marah dan bilang jika Yoon Hee melakukan pekerjaannya secara ilegal dan tanpa lisensi. Sang Heon juga lalu mengancam akan menghancurkan karirnya dan menyuruhnya keluar. Namun Yoon Hee tidak keluar, malah meminta bayarannya karena dia sudah bekerja selama 3 bulan. Sang Heon pun jadi kesal, ambil uang di dompetnya dan melemparkan ke Yoon Hee sambil meminta Yoon Hee pergi dan tidak mengganggunya lagi. Saat itu ada telepon masuk. Sang Heon pun menerima panggilan. Sementara Yoon Hee mengambil uang dan kemudian pergi. Yoon Hee sambil uring-uringan masuk ke dalam mobilnya. Tiba-tiba muncul mobil lainnya dan di mobil ada tulisan JYG Entertainment. Yoon Hee pun jadi heran. Tak lama seorang perempuan keluar dari dalam mobil dan ditutupi wajahnya pakai payung sama orang yang mengawalnya. Yoon Hee pun jadi makin heran. Di tempat lainnya Jenny latihan nyanyi lagu klasik sama seorang guru vokal bernama Madol. Tiba-tiba Jenny melihat ada yang mengintipnya. Jenny pun jadi kesal dan langsung mengejarnya. Namun orang itu sudah nggak ada. Jenny pun jadi makin kesal dan bergumam akan membunuh orang yang mengintip latihannya tadi. Malamnya Mbak Erona latihan menyanyi lagu klasik dengan teknik yang sama dengan Jenny saat latihan tadi. Tak lama Jenny masuk ruang latihan dan menuduh Mbak Erona yang mengintip latihannya. Jenny pun lalu tanya kenapa Mbak Erona memakai ruang latihannya. Mbak Erona jadi kesal dan perdebatan pun terjadi. Puncaknya Jenny melarang Mbak Erona menggunakan ruang latihannya dan menertawakan Mbak Erona yang bilang mau masuk ke sekolah seni Cheong Ah.
Jenny juga lalu bertanya nyinyir, bisakah ibumu mendukungmu seperti orang tuaku? Karena tidak mungkin sekolah menengah seni Ceong Ah menerima 2 siswa dari sekolah menengah biasa. Mbak Erona pun jadi kesal dan langsung mengemasi barang-barangnya sambil bilang dia akan mengalahkan Jenny di kompetisi musik yang akan datang dan mendapatkan surat rekomendasi kepala sekolah tanpa bantuan ibunya seperti Jenny. Mbak Erona pun lalu pergi sambil sengaja menyenggol bahunya Jenny. Jenny pun jadi makin kesal dan meminta Mbak Erona berhenti. Namun Mbak Erona terus melangkah pergi. Jenny pun akhirnya hanya bisa menatap geram. Jenny lalu pulang dan mengadukan perbuatan Mbak Erona kepada ibunya. Jenny juga bilang jika Mbak Erona menggunakan ruang latihannya untuk berlatih. Ibunya Jenny jadi kesal dan tanya apa yang dilakukan orang tuanya. Jenny jawab jika ayahnya Mbak Erona sudah meninggal. Ibunya Jenny pun lalu tanya apa pekerjaan ibunya Mbak Erona. Di saat yang sama Yoon yang ada di tempat lainnya menunjukkan rumah baru kepada calon pembeli. Namun calon pembelinya itu malah pergi sambil meminta Yoon bayarin tagihan makanan mereka. Yoon pun jadi bete. Tak lama HP-nya bunyi. Yoon pun lalu menerima panggilan yang ternyata dari guru matematikanya Mbak Erona. Yoon kaget dan langsung pulang. Mbak Erona baru pulang sekolah. Di rumah ternyata sudah ada ibunya yang duduk di depan buku-buku musik yang sudah berantakan. Mbak Erona jadi heran. Yoon lalu omelin Mbak Erona sambil bilang guru matematikanya meneleponnya dan memberitahu jika Mbak Erona sudah berbulan-bulan tidak masuk kelas. Mbak Erona kaget dan mau kasih penjelasan. Namun Yoon memotong ucapannya dan bilang jika Mbak Erona nggak bisa bernyanyi. Yoon pun lalu merobek-robek buku musik Mbak Erona. Mbak Erona kaget dan langsung berusaha menghentikan ibunya sambil bilang jika dia ingin jadi penyanyi klasik dan tanya kenapa ibunya tidak mengizinkannya. Yoon malah kembali merobek buku sambil bilang bernyanyi bukan untuk sembarang orang. Mbak Erona pun jadi kesal dan bilang jika dia sudah mengingat semua lagunya. Mbak Erona pun lalu menyanyi di depan ibunya. Nyanyian Mbak Erona ternyata ngingetin masa lalu ibunya. Yoon jadi sedih dan bilang jika Mbak Erona ingin bernyanyi lagi, maka dia akan mati di depannya dan kamu bisa menyanyi di atas mayat ibu. Mbak Erona pun jadi bingung dan heran mendengar ucapan ibunya itu. Besoknya Mbak Erona pergi sekolah dan meninggalkan notes di meja. Yoon pun membacanya dan isi notenya ternyata bertuliskan jika Mbak Erona akan terus bernyanyi. Yoon pun jadi menghela nafas. Bingung. Yoon lalu membersihkan rumahnya dan tidak sengaja melihat berita di TV jika apartemen mewah Rapalace sedang meningkat popularitasnya. Yoon pun lalu berkata pada dirinya sendiri, akankah aku tinggal di tempat seperti itu sebelum aku mati? Cerita lalu beralih ke seorang wanita bernama Cheon Seojin yang turun dari mobilnya dan masuk ke Rapalace. Seojin lalu masuk ke sebuah ruangan tempat Min Hyuk latihan bernyanyi lagu klasik. Saat itu Min Hyuk tersedak. Seojin pun jadi kesal dan langsung bilang kepada Min Hyuk apakah Min Hyuk ingin jadi penyanyi musik klasik? Jika kamu datang tanpa berlatih maka kamu akan tersingkir, dan prinsipku tidak mengajari orang yang tidak berbakat dan tidak berlatih. Min Hyuk hanya manggut-manggut. Seojin lalu menyuruh anak buahnya membawa Min Hyuk ke ruang latihan lainnya. Sangah, ibunya Min Hyuk pun menghampiri Seojin dan bilang jika anaknya lagi mengalami pubertas dan tidak bisa berkonsentrasi. Seojin malah bilang jika Min Hyuk tidak cukup baik maka dia akan melepaskannya karena dia memiliki daftar antrian siswa yang panjang. Sangah pun memohon sambil bilang akan membuat Min Hyuk berlatih. Sangah juga membujuk Seojin agar mengadakan konser Yayasan Cheong Ah di Balai Seni Mipung. Namun ibunya Jenny tiba-tiba muncul sambil bilang tempat itu bukanlah tempat yang tepat. Seojin pun lalu tanya ibunya Jenny, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Ibunya Jenny pun jawab, Balai Seni Hyeon.
Sangah kaget dan tanya bagaimana kamu bisa memesan tempat itu. Ibunya Jenny pun lalu bilang jika dia berteman dengan istri presiden. Ibunya Jenny lalu melihat trofi dan menanyakannya pada Seojin. Sangah lalu mendekat dan mau ambil trofi sambil bilang, bukankah ini trofi anugerah utama festival seni Cheong? Aku tidak percaya akhirnya bisa melihat trofi legendaris. Ibunya Jenny pun jadi heran dan tanya kenapa trofi itu legendaris. Sangah pun menjawabnya, kamu tidak tahu, seorang siswa di angkatan Bu Cheon sangat iri pada bakatnya dan menggorok lehernya sendiri dan semua penyanyi klasik tahu insiden itu. Ibunya Jenny kaget dan bilang itu sangat mengerikan. Sangah lalu bilang siapa yang ada di puncak karier pasti akan dicemburui. Seojin yang sedari tadi mendengar percakapan Sangah dan ibunya Jenny jadi termenung. Ibunya Min Hyuk pun lalu tanya apa yang terjadi sama siswa itu. Seojin pun jawab bahwa dia menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya dia sentuh. Aku yakin dia berhenti bermusik untuk menghukum dirinya, dan sejak saat itu hadiah ini juga diberhentikan. Seojin, Sangah dan ibunya Jenny pun lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumahnya, ibunya Jenny langsung uring-uringan. Sementara itu Sangah langsung ditanya sama suaminya, dari mana saja kamu seharian? Kamu tidak pernah ada di rumah, kenapa kamu lebih sibuk dari aku? Sangah hanya diam. Tak lama ibu mertuanya muncul. Sangah pun kaget dan tanya kenapa ibu datang tidak bilang-bilang dulu. Dan ibunya berkata, kenapa aku harus menelponnya untuk menjenguk putraku? Seojin yang sudah ada di rumahnya lalu ke dapur untuk melihat persiapan buat pesta nanti malam di rumahnya. Setelah itu Seojin masuk kamar dan kemudian berdandan. Tak lama Dr. H, suaminya Seojin muncul dan langsung membenahi pakaiannya. Seojin yang melihat pakaian Dr. H lalu menyuruhnya untuk berganti pakaian biar terlihat berkelas. Dr. H jadi heran bilang terlalu berlebihan karena mereka hanya akan makan malam dengan orang setiap hari mereka temui. Malamnya ketika semua orang sudah pada datang ke rumahnya, Seojin mengambil anggur dan makanan untuk dihidangkan di meja. Mereka pun lalu memuji Seojin yang terlihat cantik. Percakapan seru pun terjadi. Tak lama Jo dan Tae masuk bersama dengan istrinya Sim Suryeon dan meminta maaf karena datang terlambat. Semuanya langsung berdiri dan menyambut Jo dan Tae dan Suryeon. Jo dan Tae berterima kasih kepada Dr. H karena sudah diundang di acaranya. Lalu semuanya kembali duduk dan Kang Mari mengatakan sulit bertemu dengannya padahal mereka tinggal di gedung yang sama lalu mereka mengatakan kalau mereka romantis. Seojin yang melihat itu jadi bete, terlebih ketika Swiryeon yang memberikan pipikan yang dibawanya sambil bilang jika dia tidak ingin datang dengan tangan kosong. Sangah mengatakan kalau konsep hari ini datang dengan tangan kosong. Sangah juga lalu berbisik ke Kyujan untuk melihat ke arah Seojin yang ternyata sudah menyiapkan pipikan juga. Namun Kyujan dan Dr. H langsung makan pie yang dibawa oleh Suryeon dan bilang bahwa ini sangat enak. Seojin pun jadi makin bete dan bilang jika dia punya sesuatu yang cocok untuk hidangan penutup. Seojin lalu berdiri, mengambil makanan yang sudah disediakannya dan langsung membuangnya. Seojin juga lalu memanggil Dr. H untuk mengambil anggur di dapur. Namun saat Dr. H sudah mengambilnya, Seojin malah menghadang dan langsung memarahinya. Pertengkaran pun terjadi. Seojin yang lagi marah lalu membanting botol anggurnya. Saat itu Suryeon yang mau ke toilet tiba-tiba saja muncul karena tidak menemukan toilet. Seojin makin kesal. Sementara itu Dr. H lalu pergi. Suryeon lalu menghampiri Seojin dan berkata semua pria seperti itu. Seojin yang lagi kesal tidak menjawab dan hanya menatap geram. Acara makan-makan pun dilanjutkan. Ketika semua orang sudah dalam keadaan mabuk, Kang Mari lalu berpamitan untuk ke toilet. Namun saat jalan menuju toilet, Kang Mari malah menubruk salah satu kursi. Suryeon pun lalu berdiri dan membantu Kang Mari berjalan menuju toilet.
Soojin melihat semua itu jadi bete. Namun tak lama Soojin lalu mencari perhatian Jo dan Tae dengan cara melepas salah satu kancing bajunya dan kemudian membungkuk di hadapan Jo dan Tae sambil nuangin anggur ke gelas Jo dan Tae. Jo dan Tae pun lalu gantian menunangkan anggur ke gelas Soojin. Namun Soojin malah menumpahkan anggur ke bajunya sambil bilang jika dia akan mengganti bajunya. Soojin pun lalu pergi sambil diam dan memberi kode ke Jo dan Tae untuk mengikutinya. Soojin masuk kamar, kembali berdandan dan mengganti pakaiannya sambil kemudian meminta Jo dan Tae untuk menaikkan resleting pakaian yang dipakainya. Jo dan Tae pun lalu mendekati Soojin dan kemudian menaikkan resleting bajunya Soojin. Di saat yang sama Suryaon sampai di ruang makan dan langsung mencari-cari Jo dan Tae. Jo dan Tae dan Soojin yang masih berada di dalam kamar kaget mendengar suara Suryaon. Tak lama Suryaon pun sampai di depan kamar Soojin yang terbuka. Namun Jo dan Tae sudah sembunyi di balik pintu. Suryaon hanya melihat Soojin yang baru berganti pakaian. Suryaon pun kembali mencari Jo dan Tae. Soojin senang dan mengira Jo dan Tae akan kembali mendekatinya. Namun Jo dan Tae ternyata malah meninggalkannya. Soojin pun jadi kesal melihatnya. Sementara itu Suryaon masih terus mencari. Tak lama Jo dan Tae muncul di belakangnya dan langsung memeluknya sambil menanyakan apa kamu baik-baik saja. Suryaon pun lega dan bilang ingin pulang karena keadaan semua orang sudah mabuk. Soojin yang ternyata melihat semua itu jadi kesal. Sementara itu Jo dan Tae pun lalu berpamitan kepada Dokter Ha untuk pulang. Saat pulang, Jo dan Tae dan Soojin sepintas tampak saling tatap. Besoknya Mbak Erona latihan menyanyi sambil merekam suaranya menggunakan haknya. Tak lama Jenny datang dan diam-diam menjadi takjub mendengar suara Mbak Erona. Sementara itu Mbak Erona yang sudah selesai menyanyi lalu menatap Jenny sambil bilang, beri aku 10 menit lagi, dan kamu bisa berlatih setelah aku selesai. Jenny tidak menjawab dan langsung pergi ke ruangan lainnya untuk mengambil sesuatu. Tak lama Jenny melihat cat untuk menggambar. Mbak Erona yang sudah selesai menyanyi lalu pergi sambil berbicara lewat HP-nya. Mbak Erona bilang jika dia baru saja mengirimkan contoh vocalnya lewat pesan teks. Cerita lalu beralih ke Yeon Hye datang ke sekolah Mbak Erona dengan tergesa-gesa. Di ruang guru, Mbak Erona lagi dimarahin Kang Mari dan disuruh meminta maaf kepada Jenny. Saat itu Yeon Hye muncul dan langsung menarik Mbak Erona ke arahnya. Kang Mari pun jadi kesal dan tanya Yeon Hye, apakah kamu ibunya kamu mendidik anakmu dengan buruk? Bagaimana dia bisa cukup jahat sampai memasukkan obat pada minuman temannya? Bahkan Jenny sampai tidak bisa berbicara. Mbak Erona pun membantahnya. Kepala sekolah malah ikut-ikutan omelin Mbak Erona dan bilang berhentilah bersikap, kamu tidak bersalah. Semuanya ada di kamera CCTV, kamu tidak bisa terus menyangkalnya karena hanya ada kamu dan Jenny di ruang latihan, dan Jenny minum dari botol dan mulai batuk darah. Kami sudah melihat semuanya. Mbak Erona pun kembali membantahnya dan bilang jika Jenny sendiri yang melakukannya. Dia menjebakku karena merasa tidak cukup baik untuk melakukan kompetisi itu. Mbak Erona pun menghampiri Madol dan tanya bahwa dia bilang Jenny kembali dengan tenggorokan sakit karena pergi ke karaoke. Namun Madol tidak menjawabnya. Kang Mari pun jadi kesal dan langsung menjambak rambut Mbak Erona. Yeon Hye tentu saja kaget dan langsung menarik Mbak Erona sambil bilang jika putriku tidak melakukannya, kamu bahkan tidak punya bukti jelas kenapa kalian mempercayainya, tapi putriku tidak dipercaya. Yeon Hye pun lalu bilang berhentilah memperlakukan putriku seperti seorang pelaku sampai kamu tahu yang sebenarnya terjadi. Kang Mari yang lagi marah langsung menampar Yeon Hye dan membentaknya, jika ada sesuatu yang terjadi pada suara putriku,
Dia akan memastikan Rona membayarnya dan Kang Mari akan mengadakan komite sekolah untuk memindahkan Rona ke sekolah lain. Dan cerita pun bersambung ke episode 2. Gimana, guys? Serukan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita episode selanjutnya. Bye.